Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah pengantar filsafat yang bertemakan idealisme Plato dan realisme Aristoteles. Yang pertama, saya akan membacakan realisme Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi di Raja Makedonia Amintas. Karena hidupnya di wilayah istana, ia mewarisi keahliannya dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademi Plato selama kira-kira 20 tahun hingga Plato meninggal. Beberapa lama ia menjadi pengajar di Akademi Plato untuk mengajar logika dan retorika. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintah, etnis, budaya, dan zoologi. Aristoteles dianggap sebagai filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Setelah Plato meninggal, Aristoteles bersama rekannya Xenocrates meninggalkan Athena karena ia tidak setuju dengan pendapat pengganti Plato di akademi tentang filsafat. Tiba di Assos, Aristoteles dan rekannya mengajar di sekolah Assos. Di sini Aristoteles menikah dengan Fitias pada tahun 345 sebelum Masehi. Kota Assos diserang oleh tentara Parsi. Rajanya rekan Aristoteles dibunuh. Kemudian Aristoteles dengan kawan-kawannya melarikan ke Mytilene di Pulau Lesbos, tidak jauh dari Assos, tahun 345 sebelum Masehi. Aristoteles diundang Raja Philippos dari Makedonia untuk mendidik anaknya Alexander. Dengan bantuan Raja, Aristoteles mendirikan sekolah Lyceon. Selanjutnya, realisme Aristoteles. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme merupakan instrumen alat indera merupakan pokok utama dalam mencari sebuah kebenaran dengan melakukan observasi pada lingkungan sekitar dan menemukan fakta-fakta tertentu dalam menemukan sebuah kebenaran. Hal ini merupakan sebagai pembeda bahwa idealisme lebih berpegang pada kondisi mental, sedangkan realisme adanya bukti fisik. Secara ontologis, realisme beranggapan bahwa panca indera atau pengamatan suatu instrumen untuk memperoleh suatu pengetahuan dan kebenaran. Seseorang yang memiliki pemikiran realis tidak hanya percaya dengan adanya gagasan saja,
untuk membuktikan suatu kebenaran. Seseorang harus tetap melakukan pembuktian dengan adanya gagasan tersebut eh, sebagai acuan untuk membuktikan suatu kebenaran, mencari fakta-fakta melalui observasi menggunakan instrumen panca indera. Filsafat ilmu memiliki berbagai sumber yang memiliki berbagai pandangan mengenai bagaimana pengetahuan dan kebenaran dapat diperoleh manusia dengan maksimal. Salah satu tokoh yang memiliki aliran realisme adalah Aristoteles. Aristoteles merupakan murid Plato yang beraliran idealis. Aristoteles merupakan tokoh cendekiawan dan intelek yang dikenang sepanjang zaman. Pemikiran Aristoteles banyak memberikan kontribusi kepada manusia dengan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan dalam filsafat seperti logika, metafisika, politik, etika atau moral, biologi, dan juga psikologi. Realisme Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide atau bentuk bisa ada tanpa masalah, tapi tidak peduli bisa eksis tanpa bentuk. Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal dan khusus. Sebagai contoh, semua orang berbeda dalam sifat-sifat mereka. Kita semua memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan tidak ada dua yang sama. Kami melakukan semua berbagi sesuatu yang universal yang disebut kemanusiaan. Kualitas universal itu ditentukan nyata karena itu ada cara mandiri dan terlepas dari satu orang. Aristoteles menyebut kualitas bentuk universal, gagasan atau esensi yang merupakan aspek non-material dari setiap objek materi tunggal yang berhubungan dengan semua benda lain dari grup tersebut. Selanjutnya ini terdapat beberapa pemikiran Aristoteles. Di antaranya adalah ajaran tentang logika. Logika ini dipakai oleh Aristoteles ketika ia memakai istilah analitik. Istilah logika pertama kali muncul pada abad pertama Masehi oleh Cicero, artinya seni berdebat. Yang kedua ada ajaran tentang silogisme. Menurut Aristoteles, pengetahuan manusia hanya dapat dimunculkan dengan dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Yang ketiga, ajarannya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ajarannya tentang potensi dan dinamika. Yang kelima, ajaran tentang pengenalan. Menurut Aristoteles terdapat dua macam pengenalan, yaitu pengenalan indrawi dan pengenalan rasional. Yang keenam, ajarannya tentang etika. Aristoteles mempunyai perhatian yang khusus terhadap masalah etika. Yang ketujuh, ajaran tentang negara. Menurut Aristoteles, negara akan damai apabila rakyatnya juga damai. Negara yang paling baik adalah negara dengan sistem demokrasi moderat. Artinya, sistem demokrasi yang berdasarkan undang-undang dasar. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama
tentang Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi. Dalam kurun usia yaitu 80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Ia pun bercita-cita sejak mudanya untuk menjadi seorang negarawan. Tetapi perkembangan politik di masyarakat tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diingininya. Ayahnya yang bernama Ariston, keturunan Raja Krudus, raja terakhir Athena yang hidup sekitar abad 1068 sebelum Masehi, dan sangat dikagumi oleh rakyatnya dikarenakan kecakapan dan kebijaksanaannya dalam memerintah Athena. Ibunya bernama Periktion, keturunan Solon, tokoh legendaris yang negarawan dan negarawan agung Athena yang hidup sekitar 100 lebih awal dari Periktion. Nama Plato yang sebenarnya adalah Aristokles. Karena dahi dan bahunya yang amat lebar, ia memperoleh julukan Plato tersebut dari seorang pelatih senamnya. Plato dalam bahasa Yunani berasal dari kata benda platos, kelebarannya atau lebarnya. Julukan yang diberikan oleh pelatih senamnya itu begitu cepat populer dan menjadi panggilannya sehari-hari, bahkan kemudian menjadi nama resmi yang diabadikannya lewat seluruh karya-karyanya. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis philosophical dialogos dan pendiri dari akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga merupakan diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualisme. Idealisme Plato. Filsafat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Sebagaimana akar kata idealisme, awal mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu idea, yang berarti pandangan atau vision atau kontemplasi. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan pada pikiran mind, roh atau soul atau jiwa, spirit, dan pada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan-pandangan umum yang disepakati oleh para filsuf idealisme atau jiwa manusia adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia dan hakikat akhir dalam semesta yang pada dasarnya adalah non-material. Seluruh filsafat Plato bertumpu pada ajarannya tentang ide. Plato percaya bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada dapat dikenal lewat panca indera. Ide bukan suatu yang subjektif yang tercipta oleh daya pikir manusia, dan oleh sebab itu keberadaan ide itu lalu bergantung pada daya pikir manusia. Sebagaimana realitas sebenarnya, bagi Plato ide bersifat objektif.
Keberadaan ide tidak bergantung pada daya pikir manusia. Ide itu mandiri, sempurna, abadi, dan tidak berubah-ubah. Sebagai sebuah aliran dalam filsafat, dapat dinyatakan bahwa idealisme telah menjelaskan pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Sedangkan pemikiran filsafat menurut aliran idealisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, metafisika idealisme. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara komprehensif. Menurut idealisme, hanya realitas spiritual, mental atau rohani yang nyata dan tidak berubah. Karena dengan hakikat realitas yang bersifat rohani, spiritual, dan ideal, itulah yang kekal dan abadi. Alam semesta adalah ekspresi dari seluruh kecerdasan yang sangat umum dari pikiran universal. Menurut para filsuf idealisme bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Sementara itu menurut Plato, setiap manusia memiliki 3 bagian jiwa, yaitu nous atau akal pikiran yang merupakan daya rasional. Yang kedua ada thumos atau semangat atau keberanian. Dan yang ketiga ada epitumia, dalam artian yaitu keinginan, kebutuhan, dan nafsu. Jadi sebenarnya hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jiwa sebagai makhluk yang bisa berpikir. Manusia mampu memilih serta memiliki kebebasan hidup dengan satu aturan moral yang jelas dan bertujuan yang lebih terarah. Yang kedua ada epistemologi idealisme. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsafat idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui pikiran dan intuisi. Yang ketiga ada aksiologi idealisme. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat nilai. Pada filsuf idealisme sepakat bahwa nilai bersifat mutlak dan abadi. Keabadian nilai yang dimaksud merupakan elaborasi dan 2 jenis idealisme, yakni teistik dan panteistik. Nilai yang abadi menurut idealisme teistik ia bersifat transendental, yaitu berada pada Tuhan. Sedangkan menurut idealisme panteistik mengidentikan Tuhan dengan alam. Jenis-jenis idealisme. Jenis-jenis idealisme terbagi menjadi 3. Yang satu idealisme subjektif atau immaterialisme. Filsafat yang berpandangan idealis yang dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri, alam dan manusia tercipta dari ide manusia. Yang kedua idealisme objektif. Plato adalah seorang filsuf yang pertama kali memperkenalkan faham idealisme. Plato membagi dunia dalam 2 bagian. Pertama, dunia persepsi, dunia penglihatan, suara dan benda-benda individual. Dunia yang konkret ini adalah temporal dan rusak, bukan dunia yang sesungguhnya, melainkan sebagai bayangan alias penampakan saja. Kedua tempat alam di atas benda, yaitu alam konsep, ide universal, dan efisien yang abadi. Yang ketiga ada personalisme atau idealisme personal. Nilai-nilai perjuangannya
untuk menyempurnakan dirinya. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik.